Shalom warga kerajaan. Kalau ada perkataan strong man di dalam Alkitab, what is in your mind? Banyak kita berkata pasti Samson. Ya, Samson itu sun-like, Simpson, sun-like, seperti matahari. Bayangkan, dia itu telah ditetapkan untuk menghancurkan musuh Israel, yaitu bangsa Filistin pada saat itu. Dia berasal dari suku Dan artinya judge. Dan dia jadi hakim di Israel. Tapi saudaraku, apa badannya besar? Tidak. Kalau badannya itu seperti Adi Rai misalnya ya, atau seperti Arnold Schwarzenegger, orang tidak tanya dari mana kekuatannya. Dia biasa aja. Tapi ketika roh Tuhan turun atasnya, kekuatannya luar biasa. Sayang 1000 sayang. Kenapa? Orang Israel menyebutnya the weak strong man. Orang kuat yang lemah. Why? Dia memang bisa membunuh 1000 orang tentara Filistin. Cuma dengan apa? Rahang keledai. Sebetulnya saudaraku, ini ironis sekali. Simpson itu seperti keledai yang tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Dan dia dilarang untuk menyentuh mayat. Ketika pertama kali dia mengambil madu daripada mayat singa yang dia robek seperti anak kambing. Itu awalnya saudaraku. Dan kemudian dia menikahi perempuan Filistin. Saya kira jarang dibicarakan katanya demi toleransi, tidak. Ya, pernikahan harus seiman. Itu harga mati saudara. Ya, jangan kalah dengan tetangga kita. Salah satu pengkhotbah mereka berkata, Bu, ibu, kalau cari menantu ibu, tanya bu, Yosef atau Yusuf, David atau Daud. Itu mereka. Kenapa kita kalah saudaraku? Kita melihat kehidupan dari Simpson. Mulai dengan apa? Sedikit madu. Ya, sedikit melanggar firman Tuhan. Dan pesta Filistin itu ya minum-minuman keras. Nggak usah banyak-banyak. Sedikit aja, 1 kali aja. Kita tahu 1 kali akan berlanjut berkali-kali saudara. Bagaimana akhir hidupnya? Dia digunduli, artinya saudaraku itu kan salah satu syarat covenant dengan Tuhan. Dibutakan matanya dan dipanggil ke kuil Dagon. Untuk apa? Untuk melawak di depan mereka. Bisa bayangkan Nabi disuruh stand up komedi. Karena itu saya katakan pada anak-anak rohani saya, humor boleh, joke jangan. Apalagi dirty joke, jangan saudaraku. Dari mulut kita cuma keluar berkat dan sesuatu yang baik. Simpson saudara dipilih, tetapi dalam hidupnya dia tidak melakukan apa-apa. Dia cuma memuaskan hawa nafsunya. Dia bisa membongkar pintu gerbang. Pintu gerbang zaman dulu itu kan dikelilingi oleh parit yang besar. Itu sekaligus jadi jembatan. Jadi dia ngangkat jembatan kayu saudara. Yang ada lapis besinya. Tetapi dia jatuh dengan pelacur. Makin lama makin rendah. Makin lama makin rendah. Dan di tombstone ataupun batu nisan akan tertulis begini. Bukan Simpson, hakim Israel yang menjadi berkat. Tapi di situ akan ada tulisannya. Unchanged, tidak berubah. Ya, unrestrained, tidak bisa menguasai diri. Saudara, perkataan lemah lembut itu bukan lemah gemulai ya. Lemah lembut itu power in control. Minta Tuhan anugerah supaya punya penguasaan diri. Tidak berakhir jadi pelawak seperti Simpson. God bless you all. Amin. Shalom saudara, saya sangat bersyukur ada di minggu terakhir bulan Agustus dengan semangat gairah. Sekalipun kita dalam masa PPKM yang cukup panjang, diperpanjang. Tapi lebih daripada itu, saudara, kasih kemurahan Tuhan ada dengan engkau juga seperti itu, mengalir dan terus tidak pernah berhenti. Karena itu jangan takut, kuatkan iman, percaya bahwa ada Allah yang beserta dengan saudara. Apa kabar semuanya di minggu pagi hari ini? Saya berharap saudara sehat, saudara kuat, dan kita terus membangun intimate sama Tuhan, intim dengan Tuhan. Itu yang akan menjaga langkah saudara. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapkan hati saudara untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi ini yang saya percaya akan memberkati saudara. Karena kita melihat bahwa engkau dan saya yang masuk dalam pertumbuhan menjadi dewasa itu selalu menunjukkan
bahwa ada pembaharuan di dalam hidup kita. Oke, mari sebelum kita lanjutkan, saya ajak saudara sama-sama kita berdoa. Angkat hatimu, angkat wajahmu, dan kita sama-sama bersyukur. Tuhan Yesus yang kami sayangi dan kami hormati, pagi hari ini di rumah Tuhan kami boleh ada lagi berkumpul, memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu. Jauh lebih daripada itu adalah kami duduk di kaki Tuhan, kami mau belajar daripada semua ketetapan-ketetapan-Mu, semua perintah-perintah-Mu, semua ajaran-Mu. Sehingga dengan demikian kami menjadi makin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kami. Kami dapat melakukan sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan Tuhan di dalam hidup ini. Karena itu pagi ini mari sampaikan isi hatimu Tuhan. Kami umat-Mu siap untuk diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi tentu damai sejahtera Allah bagi setiap saudara. Kekuatan Tuhan ada padamu dan teruslah menjadikan Tuhan segala-galanya di dalam hidup ini. Saya senang karena pagi ini saya bertemu dengan orang-orang hebatnya Tuhan Yesus, di mana engkau bisa fight di tengah-tengah situasi yang sulit, dan engkau menjadi pemenang di sana. Yang jadi pemenang, lambaikan tanganmu dan tepuk tangan bagi Allah kita. Kekasih Tuhan sekalian, tanda kedewasaan. 1 bulan penuh ini kita bicara tentang mature atau maturity, bicara tentang kedewasaan. Banyak hal sudah kami sampaikan, baik itu apa yang dimaksudkan dengan dewasa, apa yang mesti saudara dan saya lakukan supaya kedewasaan itu menjadi sesuatu yang bisa dinikmati, dilihat oleh orang. Kemudian tanda-tanda menjadi dewasa pun mewarnai hidup umat Tuhan semua. Nah, pagi ini saya akan menyampaikan kepada saudara bahwa menjadi manusia baru yang dewasa, artinya pembaharuan yang Tuhan kerjakan di dalam kita tiap-tiap hari, itu menjadi sebuah indikator engkau dewasa di dalam Tuhan. Menjadi dewasa tentu ditandai dengan berbagai-bagai perubahan, baik itu secara fisikal, apalagi secara rohani. Harus ada peningkatan, ada hal-hal yang lebih menjadi sesuatu yang menonjol di dalam kehidupan umat Tuhan, untuk membuktikan bahwa saya bukan anak-anak lagi, saya telah bergeser dari anak-anak dan menjadi seseorang yang dewasa di dalam Tuhan. Yang tentu Alkitab bilang orang dewasa itu makanan keras tidak dibuang, tapi makanan keras menjadi sesuatu yang menguatkan, menjadi nutrisi rohani untuk dia bangun dan berjalan bersama Tuhan. Nah, pagi ini kita akan pelajari bahwa menjadi manusia dewasa, menjadi manusia baru yang dewasa, itu mesti menjadi ciri dari setiap saudara dan saya. Kita mulai dengan pembuka firman Tuhan. Saudara perhatikan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Paulus berkata kepada orang-orang Korintus, siapa yang ada di dalam Kristus, in Christ, ia adalah ciptaan baru. Apa yang terjadi dengan ciptaan baru? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ada sebuah pertukaran, ada sebuah perpindahan dari hidup yang lama yang sudah ditinggalkan, dan kita menerima hidup yang baru karena kita berada di dalam Kristus. Yang setuju dengan saya katakan amin. Nah, saya mau bilang begini saudara, ketika kita baca 1 Korintus 5 ayat 17, kelihatannya begitu simpel. Aku di dalam Kristus, aku ciptaan baru. Yang lama aku buang, tinggalkan, kemudian yang baru aku terima dan kenakan. Seperti kita mengganti baju dan sangat mudah sekali. Tetapi saudara, di dalam realita kita tiap-tiap hari, berjalan di dalam Yesus, manusia yang lama sudah berlalu, tetapi belum sepenuhnya binasa. Masih hidup, dan manusia lama kita bisa bangkit untuk mengganggu kehidupan manusia baru kita. Tetapi bagi saudara pagi ini ada berita atau kabar baik. Saudara tidak boleh khawatir, saudara tidak boleh takut. Sebab bersama dengan Tuhan Yesus yang sedang kita percaya dan jalani bersama-sama sekarang ini, itu kamu pasti bisa. Setuju katakan amin. Yang bisa berubah, yang mau masuk dalam perubahan yang lebih dengan Tuhan, katakan amin.
pergumulan situasi apapun tentu tidak boleh menghambat kita untuk terus berubah maju di dalam Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan di dalam 1-2 Korintus pasal 5 ayat 17 itu benar-benar menjadi realita dalam saudara, yaitu kamu ada di dalam Kristus, yang lama berlalu, yang baru datang untuk saudara. Haleluya. Nah, kalau tadi saya berkata bahwa manusia baru yang saudara dan saya kenakan itu tidak mudah untuk kita jalani dengan mulus. Selalu ada hal-hal yang mengganggu kehidupan baru saudara, yaitu manusia lama. Keinginan, hawa nafsu, kedegilan hati, hal-hal yang udah berurat berakar di dalam hidup kita, itu untuk kita lepaskan itu tentu tidak mudah. Kebiasaan-kebiasaan lama ini secara radikal kita mau stop itu sangat sulit. Oleh karena itu ini yang saya bilang pergumulan hidup manusia. Ini yang kita kenal dengan pergumulan hidup yang harus dihadapi sampai kematian fisik atau mungkin saudara rapture bersama dengan Tuhan di kekekalan. Jadi sepanjang kita hidup, proses pergumulan untuk manusia baru kita ini terus hidup, maka manusia lama yang mengganggumu itu mesti dipotong, di cut off, dibuang dari saudara, dan biarkan yang baru itu muncul. Nah, semua orang percaya atau anak-anak Tuhan, saya mau bilang begini, yang lahir pasti mengalami pergumulan. Betul atau tidak, saudara? Pergumulan hidup, pergumulan di dalam semua yang dikerjakan tiap-tiap hari. Dan Alkitab juga menyebut dengan kehidupan yang saudara lakukan tiap-tiap hari, kita pakai istilah yang Yesus bilang, yaitu menyangkal diri dan pikul salib. Ketika saudara menyangkal diri dan pikul salib, mau menyangkal diri dan mau pikul salib, itu tandanya saudara pingin untuk kedewasaanmu terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, timbul pertanyaan tentunya, mengapa begitu sulit Pak Pendeta manusia lama ini ditanggalkan dari saya? Sejujurnya saya menemukan di dalam pelayanan penggembalaan ada banyak orang yang sudah bertobat, terima Yesus, dibaptis, dipenuhi Roh Kudus. Tetapi dalam berjalannya waktu kita ketemu bahwa tidak selalu mulus, ada up and down. Ada kadang dia mengalami peningkatan, tapi kadang-kadang itu mengalami penurunan. Up and down di dalam hidup ini itu dialami. Mungkin saudara bertanya, mengapa begitu sulit Pak untuk manusia lama saya tinggalkan, dan yang mengganggu pertumbuhan manusia baru ini bagaimana caranya? Ini yang saya maksudkan, bahwa ketika saudara bertanya, bagaimana Pak supaya saya bisa terus mengalami pembaruan di dalam hidup ini, atau bagaimana supaya manusia lama saya ini benar-benar mati, jangan muncul lagi, kemudian manusia baru itu terus saya pertahankan, bahkan mengalami peningkatan. Untuk menjawab ini saya bilang, kamu ada di dalam proses. Benar? Saudara dan saya ada di dalam proses. Karena itu setiap orang bisa menjadi ciptaan baru yang ditandai dengan bertobat, dibaptis, penuh Roh Kudus. Tapi juga ditandai dengan tiap hari dia mesti menyangkal diri dan pikul salib, yaitu menanggalkan manusia lama. Memang tidak semudah membalik telapak tangan, tapi saya percaya bersama dengan Tuhan, engkau pasti bisa, saya pasti bisa. Siapapun juga saudara, engkau dikasih kekuatan oleh Roh Kudus untuk kamu bisa. Persoalannya adalah mau apa tidak kita berubah di dalam Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari contoh-contoh Alkitab tentang orang-orang yang hebat, yang hidupnya benar-benar mau berubah di dalam Tuhan. Manusia lama mereka buang, tinggalkan, kemudian mereka mengenakan manusia baru. Nah, tentu untuk supaya berpindah dari manusia lama ke manusia baru, ini butuh yang namanya keputusan di dalam hidup ini.
Nah, untuk kita membuat sebuah keputusan, saudara, yang benar, tentu kita ingat firman Tuhan dikatakan oleh Yosua. Yosua berkata kepada orang-orang Israel di waktu itu bahwa pilih pada hari ini kepada siapa, kepada Allah siapa kamu mau beribadah. Kepada Allah yang disembah oleh orang-orang di sekitarmu, atau kepada Allah yang telah membebaskan kamu keluar dari Mesir. Kemudian Yosua memberikan sebuah ketegasan, dia bilang begini, aku dan seisi rumahku, kami memilih untuk tetap beribadah kepada Allah. Yosua tentu hidup di lingkungan di mana ada pro dan kontra. Orang-orang mulai kawin dan mengawinkan. Mereka mengambil istri dari orang-orang kafir di sekitar mereka. Kemudian mereka kawin dan lain sebagainya. Tapi Yosua berkata, aku dan seisi rumahnya kami tetap beribadah kepada Allah. Bukankah ini bernilai pilihan? Saudara bisa memilih hari ini. Tapi tentu sebagai hamba Tuhan saya berkata, pilihlah berkat dan bukan kutuk. Pilihlah kehidupan dan bukan kematian. Amin. Nah, oleh karena itu ada 3 hal yang bisa mempengaruhi keputusan kita untuk melakukan sesuatu hal. Yang pertama yaitu pengenalan saudara dan pengetahuan saudara tentang sesuatu hal. Jadi pengetahuan dan pengenalan kita tentang 1 dan 2 hal itu akan ikut mempengaruhi keputusan yang saudara ambil. Yosua contohnya, dia memilih untuk berkeputusan menyembah kepada Allah karena dia punya pengenalan. Dia punya pengetahuan yang lebih dalam tentang Tuhan. Sehingga dia berkeputusan untuk memilih, memuji, dan menyembah Tuhan. Itu indikator yang pertama, yaitu pengenalanmu dan pengetahuanmu tentang sesuatu hal akan sangat menentukan keputusan saudara. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi kita bisa mengambil keputusan dengan tepat adalah dengan siapa kita membangun relasi. Dengan siapa kamu memulai sebuah persahabatan. Bahkan 1 Korintus 15 ayat 23 berkata, engkau dengan siapa engkau bergaul, dengan siapa engkau bersekutu, itu akan sangat mempengaruhi keputusanmu. Nah, oleh karena itu dengar baik, dengan siapa kita melaksanakan atau membangun relasi, itu akan sangat mempengaruhi keputusan saudara. Musa memilih untuk menjadi utusan Tuhan karena dia bertemu Tuhan, dia kenal Tuhan, kemudian dia membangun hubungan dengan Tuhan sehingga Tuhan memakai dia untuk membebaskan bangsa Israel. Kemudian saudara, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang itu adalah proses hidup yang dijalani. Makin keras proses hidup yang kamu jalani akan membuat kamu makin matang. Oleh karena itu, jangan alergi terhadap proses, sebab proses itu yang kamu jalani itu akan menentukan kualitas keputusanmu. Jadi 3 indikator ini menentukan kualitas keputusan saudara, yaitu yang pertama pengenalan dan pengetahuanmu tentang sesuatu hal, dengan siapa yang kau membangun relasi, kemudian proses hidup yang dijalani. Bukankah Ibrani 5:18 berkata makanan keras yang mesti kamu makan? Kalau kita makan makanan keras, maka kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau pelajari dari Kejadian pasal 17. Saudara temukan Kejadian 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Temukan Kejadian 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Maka aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya,
dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kau pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Bapak Ibu warga kerajaan yang saya cintai, jika kita perhatikan Kejadian pasal 17 ayat 1 hingga ayat 10, maka kita melihat ada sebuah perubahan yang luar biasa yang dialami oleh Abram. Sebelum dia melakukan sesuatu, namanya itu adalah Abram. Dan Alkitab berkata, judul kita hari ini adalah manusia baru yang dewasa. Menjadi manusia baru yang dewasa. Kita mau belajar dari Abraham, di mana kita temukan bahwa Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Keluarganya berjalan mengikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Dia tidak mengerti Tuhan mau bawa kemana, tapi dia tahu bahwa yang panggil dia untuk berjalan itu adalah Tuhan. Sehingga dalam perjalanan ini adalah menjadi proses pengenalan Abraham kepada Tuhan. Proses dia membangun relasi dengan Tuhan, proses dia masuk di dalam melihat Tuhan, itu mengizinkan banyak hal terjadi dalam hidup ini, dalam proses kehidupannya tentu. Nah, oleh karena itu dari Kejadian pasal 17 ini kita akan belajar pada pagi hari ini tentang bagaimana menjadi manusia baru yang dewasa penuh di dalam Tuhan. Apa sih yang dilakukan oleh Abraham sehingga Tuhan itu begitu tertarik untuk mengikat janji dengan Abraham? Yang pertama, saudara, yang kita bisa pelajari dari Abraham, dia meninggalkan manusia lamanya dan mengenakan manusia baru. Dia menjadi manusia ciptaan baru yang dewasa di dalam Tuhan, karena yang pertama dia pegang perjanjian. Dia mengikat perjanjian yang luar biasa. Oleh karena itu, poin yang pertama yang mesti saudara dan saya lakukan adalah, saya bilang begini, ikatlah perjanjian seperti Abraham. Katakan dengan saya mau ikat perjanjian seperti Abraham dengan Allahku. Oke, jika itu menjadi keputusanmu, mari kita lihat perjanjian apa yang dilakukan oleh Abraham. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-10, kita lihat di situ apa yang menjadi dialog Abraham dengan Tuhan. Dia bilang begini, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Jadi dari pihak Abraham, dia harus pegang perjanjian Tuhan. Bukan cuma Abraham, tapi dia dan seluruh keturunannya turun-temurun. Dan inilah perjanjian, yaitu kamu harus berpegang perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Setiap orang laki-laki yang ada bersama dengan Abraham itu harus disunat. Jadi ikatlah perjanjian seperti pada Abraham, yaitu perjanjian sunat. Nah, perhatikan baik-baik bahwa nama Abram diganti menjadi Abraham. Itu dimulai dengan Allah berfirman kepada Abraham untuk ikat janji
dengan cara semua orang laki-laki itu harus disunat. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah agar Abraham menjadi manusia baru yang memegang janji Tuhan. Setuju, katakan amin. Abraham menjadi manusia baru yang pegang janji. Dan janji itu adalah perjanjian darah, di mana tiap laki-laki mesti dipotong kulit katannya. Artinya bahwa ini perjanjian darah yang Tuhan bangun dengan keturunan Abraham, dengan satu maksud, supaya mereka terikat dengan Tuhan secara janji. Nah saudara, kalau kita perhatikan nama Abram, itu artinya Bapak yang ditinggikan, atau Father is exalted. Bapak yang ditinggikan. Kemudian Tuhan menggantikan, kamu tidak lagi disebut Abram tapi Abraham. Ada nama Allah, ada nama Yahweh yang ditaruh di namanya Abraham. Ada HWH di situ. Dari Father is exalted, dia menjadi Father of nation. Lihat, dia menjadi bapak banyak bangsa. Dari bapak yang cuma sekedar ditinggikan, sekarang dia menjadi bapak yang berdampak bagi bangsa-bangsa. Oleh karena itu, kalau kita lihat Abraham, kenapa Tuhan mesti ganti namanya dari Abraham menjadi Abraham? Sebab Allah mau dia bukan cuma menjadi orang yang pengaruhnya kecil, cuma ditinggikan di lingkungannya, tetapi dia menjadi bapak untuk banyak bangsa. Nah, ini yang mau kita pelajari dari ayat-ayat ini. Alkitab berkata Abraham waktu itu sudah berumur 99 tahun. Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman. Tuhan menyatakan diri dan berkata, "Aku Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah." Ini pesan yang gak bisa ditawar-tawar. Jika engkau mau hidup dewasamu, manusia lamamu itu jangan mengganggu hidupmu, maka engkau mesti berusaha seperti apa yang Tuhan bilang kepada Abraham, yaitu hidup tidak bercelah. Setuju, katakan amin. Hidup tidak bercelah. Maka Tuhan mengadakan perjanjian antara Abraham dan pribadinya. Dan Abraham sujud menyembah kepada Allah. Alkitab berkata seperti itu. Jadi Kejadian 17 ayat 1 sampai 10, Tuhan temukan ada satu orang yang hidupnya tidak bercela, yaitu yaitu Abraham. Bukan Adam tapi Abraham. Sehingga Tuhan datang dan berkata, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Kenapa? Karena Tuhan temukan ini pribadi orang yang hebat ini. Dia hidup tidak bercela. Dan Tuhan bilang, "Aku Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Tuhan memberi ketegasan. Ini kehidupanmu ini udah bagus nih, jadi contoh. Kamu mesti terus menjaganya, yaitu hidup tidak bercela. Jadi perjanjian sunat yang dibangun oleh Tuhan itu dimulai dengan belajar hidup tidak bercela. Dari Abraham, seorang yang belajar hidup tidak bercela. Ini berdampak pada semua laki-laki. Alkitab bilang harus disunat. Artinya belajar untuk hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Yang setuju beri tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi kita perhatikan tadi bahwa nama Abraham, yaitu Father is exalted, diganti menjadi Bapa banyak bangsa, Father of nation. Kok ini bisa diganti? Karena tentu Abraham tidak lagi mau hidup dalam kehidupan yang lama, tapi dia mau hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan. Makanya yang kita pelajari yang pertama, tadi saya bilang bahwa nama Abraham diganti menjadi Abraham. Karena Tuhan temukan dia hidup tidak bercela. Karena itu Tuhan mau ikat janji dengan orang seperti ini. Dipastikan bahwa pagi hari ini engkau pribadi yang mau ikat janji dengan Tuhan seperti Abraham. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari Kejadian pasal 16, kita maju satu pasal sebelum yang kita baca tadi, kita temukan di situ kisah tentang lahirnya Ismail di Kejadian 16. Sebelum Abram diganti namanya menjadi Abraham, dan sebelum perjanjian sunat dikerjakan, itu Ismail sudah lahir. Oleh karena itu kita mau bilang begini, Ismail itu adalah keturunan yang lahir sebelum Tuhan bikin perjanjian sunat dengan Abraham.
Nah, arti nama Ismail, saudara mesti perhatikan ini, yaitu Tuhan akan mendengar atau God will hear. Tuhan akan mendengar. Tuhan akan mendengar. Itu namanya Ismail. Jadi saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, Ismail adalah bukti dari hasil manusia lamanya Abraham. Sebab kalau kita ikut kronologi cerita, Abraham telah menunggu sampai istrinya udah mati pucuk. Mereka belum dikaruniai anak. Padahal mereka tahu Tuhan berjanji akan membuat keturunan mereka seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Namun tahun berganti, semua janji Tuhan belum tergenapi. Apakah Tuhan lupa? Oh, tentu tidak. Tuhan pasti menggenapi, tapi Tuhan terus memperhatikan orang yang Dia kasihi. Nah, oleh karena itu saudara, ketika Abraham dalam keputusasaan seperti itu, maka istrinya Sarah berinisiatif, kamu tidur saja dengan pembantuku, kau tidur saja dengan inangku, dan biar kita bisa memperoleh keturunan. Dan itu diiyakan oleh Abraham, dan alhasil lahirlah Ismail dari Hagar. Nah, kalau kita perhatikan ini, maka saya berkesimpulan bahwa Ismail itu adalah bukti dari hasil manusia lama, rundingannya manusia lama Abraham sama Sarah. Untuk supaya janji Tuhan digenapi, mereka ingin berkontribusi di situ. Mereka ingin mempunyai sumbangsi. Seolah-olah Tuhan tidak mampu berkarya, jadi mereka memakai cara mereka dengan cara Hagar diberikan kepada Abraham. Alhasil lahirlah Ismail. Dan tadi saya sudah bilang nama Ismail adalah God will hear. Tuhan akan mendengar. Terus dalam berproses, kita melihat bahwa sampai pada waktunya, kalau kita perhatikan di Kejadian 21, Ishak lahir. Jadi kalau kita lihat kronologi cerita tentang Abraham ini, maka Ishak lahir sebelum ada perjanjian sunat di pasal 17. Sementara Ishak lahir setelah Abraham diganti namanya menjadi Abraham, dan setelah dia melaksanakan perjanjian sunat yang dibicarakan di dalam Kejadian pasal 17 tadi. Sementara kelahiran Ishak itu bisa kita temukan di dalam Kejadian pasal 21. Sehingga saya mau bilang, Ishak ini adalah anak perjanjian, sebab dia lahir setelah Abraham mendapat nama yang baru, yaitu Abraham. Dan dia telah melaksanakan apa yang menjadi ikat janji dia dengan Tuhan. Sehingga saya mau kasih tahu, Ishak adalah bukti dan hasil kemenangan manusia baru Abraham yang hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan. Jika engkau mau melahirkan Ishak di dalam hidupmu, maka dipastikan engkau mesti hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan. Siapa itu Ishak? Ishak adalah berkat yang diberikan oleh Tuhan. Berkat yang Tuhan kasih kepada Abraham. Nah saudara, dari cerita ini kita temukan ada dua hal yang penting yang mesti saudara perhatikan. Bahwa setiap doa, setiap permintaan, setiap apapun yang engkau minta kepada Tuhan, itu ada dua hal. Yang pertama, Allah izinkan, dan Allah berkenan. Allah izinkan dan Allah berkenan. Kira-kira di antara dua hal ini, mana yang disebut Ishak ini disebut Allah izinkan atau Allah berkenan? Kemudian Ismail ini apakah Allah izinkan atau Allah berkenan? Kalau Allah izinkan itu adalah dia mengiyakan apa yang engkau minta. Salah contoh misalnya gini, saya menyuruh anak saya untuk tidak boleh makan permen karena itu berbahaya untuk kesehatanmu. Tapi dia merengek-rengek, dia merajut-rajut, dia meminta, boleh ya Pak, satu aja misalnya begitu.
Ya karena saya tidak tega melihat anak ini, maka saya bilang, ya silakan kamu boleh makan, tapi kalau batuk ingat ya, kamu pasti akan dibawa ke dokter, disuntik dan lain sebagainya sebagai sesuatu peringatan bagi anak ini. Dan dia makan permennya. Artinya bahwa saya sebenarnya tidak izinkan, tapi karena didorong, diminta, didesak, maka saya mengiyakan apa yang dia minta. Ini yang saya maksudkan dengan Tuhan menghendaki, Tuhan izinkan. Tapi kalau kehendak Tuhan itu adalah Ishak. Tuhan menggenapi janjinya karena memang dia mau memberikan itu kepada Abraham. Sehingga arti nama Ishak adalah he shall laugh, atau dia akan tertawa. Sehingga Ismail adalah putra dari manusia lama, tetapi Ishak adalah putra dari manusia baru. Jadi kita dari cerita ini kita bisa menemukan bahwa dalam hidup ini untuk meninggalkan manusia lama dan masuk dalam manusia baru ada proses. Prosesnya tadi itu saya bilang, kadang bisa melahirkan Ismail dalam perjalanan hidup. Tapi Ismail akan mengganggu hidupmu terus. Mengganggu Ishak yang ada padamu. Nah oleh karena itu perhatikan bahwa kita mesti betul-betul membangun perjanjian, pegang perjanjian seperti yang Abraham lakukan. Sehingga Tuhan memperbaharui hidupnya Abraham. Banyak saudara yang mau Tuhan perbarui hidupmu. Lambaikan tangan dan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Abraham? Yaitu Abraham membangun mezbah bagi Tuhan. Yang pertama ikat janji sebagai tanda manusia baru. Dia berjanji untuk lakukan sunat. Kemudian yang kedua, dia membangun mezbah bagi Tuhan. Wow, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dia membangun mezbah bagi Tuhan. Saudara perhatikan Kejadian pasal 32 sebentar. Ayat 22 hingga ayat yang ke-29. Kita perhatikan Kejadian pasal 32 ayat 22 hingga ayat 29. Pada waktu itu Yakub bangun dan dia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya dan menyeberang ke tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah dia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergumul dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, dia memukul sendi pangkal pahanya Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika dia bergulat dengan orang itu, ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar akan menyingsing. Saut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jikalau engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Mari kita perhatikan Kejadian 22 ayat yang ke-9. Bagaimana Abraham membangun mezbah bagi Tuhan. Kejadian 22 ayat 9 berkata begini, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api tersebut. Satu ayat lagi di Yakobus pasal 22 Yakobus pasal 2 ayat 21, dia katakan bahwa bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika dia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Abraham adalah dia membangun mezbah bagi Tuhan. Saudara ingat cerita ini bahwa setelah Tuhan menggenapi janjinya dan Ishak hadir di dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Satu hari Tuhan bilang, Abraham, persembahkanlah anakmu itu kepadaku. Dan Abraham taat luar biasa.
ketaatan itu membuahkan hasil. Dan ayat yang kita baca di Kejadian 22 tadi, dia berkata bahwa Abraham membawa anaknya Ishak, kemudian sampai di tempat yang Tuhan tunjukkan, dia mendirikan mezbah di situ, dia susun kayu, dia ikat anaknya Ishak dan dia taruh di atas mezbah dan dia akan mempersembahkan kepada Tuhan. Saudara bisa melihat bahwa sebuah tindakan yang tidak main-main untuk supaya kita menunjukkan kedewasaan kita kepada Tuhan, maka belajarlah untuk kita membangun mezbah bagi Tuhan. Membangun mezbah ini berbicara tentang kesiapan hati umat Tuhan untuk melihat Tuhan hadir, melihat Tuhan berkenan, melihat Tuhan masuk di dalam seluruh eksistensi hidup saudara. Sehingga ketika Abraham mendengar bahwa Tuhan meminta untuk dia mempersembahkan Ishaknya kepada Tuhan, Ishak ini adalah permintaan, anak pemberian Tuhan. Tetapi Tuhan yang memberi kepada Abraham, justru Tuhan menguji imannya dengan cara Tuhan minta untuk mempersembahkan Ishak. Ini sesuatu yang tidak mudah tentunya di dalam proses kedewasaan kita. Tetapi apa yang menjadi pembicaraan kita hari ini yang menunjukkan bahwa menjadi manusia baru itu sebagai tanda seseorang yang dewasa. Nah, tanda yang diberikan oleh Abraham kepada Tuhan bahwa dia benar-benar adalah dia taat kepada Tuhan dan dia membangun mezbah. Sehingga dalam perjanjian baru Yakobus sendiri berkata bahwa Abraham itu dibenarkan karena perbuatannya, yaitu dia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Sehingga keteladanan daripada Abraham ini diikuti oleh Yakub, saudara. Kalau kita perhatikan di dalam bacaan kita, yaitu Kejadian 32 ayat 22 sampai 29, kita temukan di situ bahwa Yakub pun melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh ayahnya terhadap Ishak. Dan kalau kita lihat perhatikan, Ishak pun demikian, dia selalu membangun mezbah bagi Tuhan. Dan sampai kepada Yakub pun demikian, dia membangun mezbah bagi Tuhan. Waktu dia bertemu Tuhan dan Tuhan memukul pangkal paha Yakub, Alkitab berkata Yakub menjadi berubah. Dia menjadi pribadi yang kuat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Yakub, yaitu dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Alkitab bilang dalam Kejadian pasal yang ke-35, dia menang dalam pergumulan itu, sehingga dia menggantikan nama Betel menjadi El Betel. Dan Tuhan menggantikan nama, aku tidak akan memanggil engkau Yakub lagi, tapi aku memanggil engkau Israel. Nah, saudara perhatikan, dia sungguh luar biasa. Yakub mengalahkan musuh utamanya, yaitu manusia lamanya. Maka Tuhan menggantikan namanya dengan Israel. Dan setelah nama Yakub berganti menjadi Israel, maka dia menggantikan nama dan status rumah Tuhan dari Betel menjadi El Betel. Israel tidak hanya membangun mezbah bagi kediaman Tuhan, yaitu Betel, tetapi dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan dia tidak tampak sama sekali, sehingga yang tampak hanyalah Tuhan dari rumah Tuhan atau El Betel. Dengan demikian, maka saya mau sampaikan kepada seluruh warga kerajaan yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, jika engkau memiliki dua hal tadi, yaitu yang pertama, ikat janji dengan Tuhan, yang kedua, membangun mezbah bagi Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan hadir dalam hidup saudara untuk melihat bahwa kalau Abraham tadi mempersembahkan Ishaknya, kemudian Yakub bergumul semalam-malaman dengan malaikat di tepi sungai Yabok, dan dia menang, kemudian dia mengganti
Nama Betel menjadi El Betel, rumah Tuhan menjadi Tuhan dari rumah Tuhan. Ini sesuatu yang sangat dalam untuk membuat saudara mengerti bahwa kedewasaan yang saudara dan saya terima, tentu ini berjalan dalam sebuah proses. Seperti Abraham menjadi Abraham, dari Ismail dan Ishak, kemudian kita melihat dari seorang Yakub berubah menjadi Israel. Nah, pagi hari ini saya percaya juga bahwa Tuhan akan membuat kehidupan saudara mengalami sebuah progres, peningkatan kedewasaanmu, sehingga engkau tidak lagi disebut anak-anak, tapi engkau adalah dewasa di dalam Tuhan. Jadilah dewasa, jadilah pribadi yang maturity, dan engkau pasti diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari siapkan hatimu untuk kita sama-sama berdoa. Pastikan bahwa Dia Tuhan yang ada bersama dengan engkau senantiasa, ada dengan kamu, memimpin kamu, menolong kamu. Bahkan dalam keadaan apapun, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara. Buka tanganmu dan kita berdoa. Bapa, aku berdoa untuk setiap jemaatmu pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang memberkati mereka untuk memberanikan diri beralih dari pribadi yang anak-anak menjadi dewasa penuh. Dan ketika menjadi dewasa penuh, kami mengerti apa yang mesti kami lakukan. Kami ingin ikat janji dengan Tuhan. Kami ingin bangun mezbah dengan Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, kami ingin menjadikan Engkau Tuhan atas rumah Tuhan. Dan ketika Engkau menjadi Tuhan atas rumahmu sendiri, Engkau bebas melakukan apapun di dalam kehidupan kami, karena hidup kami adalah bait Roh Kudus. Jadikan kami orang-orang yang berarti bagimu. Pakai kami di ladangmu, di tempat di mana kami berada, kami jadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah umatmu pagi hari ini dengan kemurahan dan kebaikanmu. Apa yang menjadi pergumulan mereka, aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa setiap kami. Mari taruh tangan kananmu di dada dan berkata, Tuhan Yesus, jadikan aku hamba yang setia, bertumbuh dalam kedewasaan, mengerti kehendak Tuhan, dapat melakukan apa yang menjadi bagian yang mesti kami lakukan bagi Tuhan, karena kami dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, berkati setiap usaha pekerjaan umatmu, setiap bisnis apapun yang dilakukan, Tuhan jadikan itu berhasil. Terima kasih Bapa, aku bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Umat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan, yaitu anugerah kasih dan sayang dari Bapa di sorga, dengan penyertaan oleh kuasa Yesus Kristus Tuhan serta persekutuan dalam Roh Kudus, tinggal tetap menyertaimu, menolong, membimbingmu dari pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya para saleh. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.